Anies Baswedan memang batal jadi salah satu kandidat calon gubernur Jakarta. Namun, Anies Efek diprediksi akan masih mendominasi suasana kebatinan pemilih Jakarta saat ini. Berdasarkan sejumlah survei adalah fakta pemilih Anies di Jakarta hampir 50% suara. Suara pemilih Anies pun dapat dikategorikan beragam, mulai dari ibu-ibu, pecinta bola, hingga generasi muda. Ceruk suara Anies yang dahsyat inilah yang kini diperebutkan oleh ketiga cagup-cawagup Jakarta. Ridwan Kamil Suswono, Pramono Anung Rano Karno, dan Darmakun Wardana harus berjibaku untuk meluluhkan hati pemilih Jakarta yang hingga saat ini masih fanatik memberi dukungan kepada Anies. Lantas, mampukah RK Suswono, Pramono Rano, dan Darmakun merubah gerbong suara Anies ke mereka? Adakah pendekatan khusus yang dilakukan ketiga paslon demi merebut suara yang tak bisa dianggap enteng tersebut? Tim TV One mengabarkan. Sudahlah tidak berlaga, masih aja suaranya direbut-rebut. Itu ya. Kita akan bahas lah ya hari ini ya. Pagi hari ini sudah ada narasumber, sudah ada Ibu Siti Fadilah. Ini juru bicara Darmakun. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Siti Fadilah. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Ya. Kemudian ada Mas Aris Setiawan Yodi, juru bicara Pramono Rano. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mbak. Mbak lagi Mas. Oke. Kita juga sudah bergabung dengan narasumber lainnya. Sudah ada Mas Usama Abdul Aziz, juru bicara Anies Baswedan. Kemudian juga Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Dan juga Mas M. Khalid, juru bicara RK Suswono. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi. Mas Arif. Kalau mau cepet nih. Langsung lah ke Mas Usama. Mas Usama, gimana nih Mas? Jadi suaranya Anies masih diperebutkan, cuma katanya udah ke RK. Itu kata survei sih. Kata survei. Iya. Jadi memang kita juga apresiasi sekali, luar biasa. Ini orangnya udah nggak ikut berlaga, masih dibicarakan dan masih diperebutkan suaranya. Itu artinya kan memang aspirasi rakyat itu maunya Anies Baswedan, walaupun beberapa partai tidak menginginkan hal itu dan akhirnya mengalihkan dukungan. Tapi yang pasti sampai hari ini kita masih belum bisa mendengar visi misi dan apa yang mau dilanjutkan oleh beberapa paslon ini. Dan apakah sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan, apakah tidak sesuai. Kita masih menunggu bagaimana mereka nantinya bisa membuat janji kerja atau kontrak politik untuk para pendukungnya Pak Anies yang memang menginginkan segala hal yang sudah dilakukan oleh Mas Anies dilanjutkan untuk bisa diperbaiki lagi. Itu sih Mas. Jadi semuanya sudah bilang kok yang baik dari Anies Baswedan dilanjutkan. Mau itu Darmakun, mau itu Pramono Rano, mau itu RK Suswono, semua dilanjutkan yang punya Pak Anies katanya begitu. Ya, yang kedua kita perlu lihat juga bagaimana mereka selama ini memimpin. Karena hal sekedar janji tapi tidak punya kemampuan eksekusi, itu kan percuma jadinya. Kita bisa lihat juga siapa yang bisa melanjutkan dan mengeksekusi. Karena ada juga ya mana gubernur yang sekedar janji belum bisa mengeksekusi, ada juga memang yang belum berpengalaman dalam bergerak atau memimpin sebuah daerah. Nah itu masih kita lihat dulu. Karena kalau sekedar janji aja mudah, tapi kalau nggak ditepati seperti apa halnya. Janji-janji manis begitu ya, tapi sama singkat. Mungkin sudah ada komunikasi dari partai politik yang untuk menggoda Mas Anies biar menjadi tim pemenangannya atau tim sesnya. Melihat kan suara di Jakarta cukup besar. Ya, komunikasi memang berjalan, Mbak. Tapi memang belum ada. Komunikasi memang ada permintaan untuk bertemu, ada permintaan untuk bisa berdiskusi. Tapi memang kebetulan Mas Anies sendiri hari ini juga dan beberapa hari ke depan masih ada di luar kota. Jadi belum bisa memungkinkan untuk bisa bertemu sih. Gitu. Jadi komunikasi itu dari tiga-tiganya atau dari beberapa saja? Beberapa. Belum ketiganya. Beberapa. Belum tiganya. Oke. Saya tahu. Pasti RK Suswono belum kayaknya. Belum kayaknya ya. Saya tahu yang udah ada komunikasi, yang ketemu di CFD mungkin ya. Bu Siti, penting Bu, memperebutkan suara Anies ini buat seorang Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Loh, kami kan tim dari paslonnya independen. Independen itu lintas partai, lintas apa. Bebas siapapun gitu yang ya, mau Bu? bergabung pada kami. Dan saya yakin yang tadinya pengikutnya Mas Anies, itu saya kira mereka juga udah mengetahui apa yang kami perjuangkan. Kami memperjuangkan kemanusiaan. Kemanusiaan itu universal. Saya yakin mereka juga sama-sama tidak
senang dengan pandemik, sama-sama tidak mau menderita mpox, sama-sama. Nah itu adalah kesamaan kita bahwa mereka sangat membutuhkan. Tapi yang lain kan juga memberikan janji manis, nggak cuma dari Dharma Kun aja. Iya. Tapi penekanannya pada kesehatan harus Dharma Kun. Oke. Karena Dharma Kun itu keistimewaan Dharma Kun itu adalah dia menguasai tentang Karena ada Bu Profesor Dr. Siti Fadila Supari. masalah pandemik dia sangat. Apakah memang masalah kesehatan yang paling dibutuhkan untuk warga Jakarta sehingga pemilih Anies ini tertarik untuk mendukung Dharma Kun? Saya kira semua ibu-ibu akan tertarik dengan yang diusungnya Pak Dharma Kun. Karena apa? Karena kita memperjuangkan agar masyarakat itu selamat atau kita melindungi dari bencana kesehatan. Pak Dharma Kun ini sangat paham sekali dengan kejahatan di bidang kesehatan. Seperti COVID kemarin itu, coba bayangin akibatnya ekonomi jatuh, kemudian banyak orang bunuh diri dan sebagainya. Karena penanganan walaupun ada yang mengatakan itu baik-baik saja, ada yang lebih baik. Nah, mestinya jangan seperti itu, mesti harus lebih baik lagi. Lah, yang mengerti banget tentang pandemik ini, tentang bahwa kita ini tertekan oleh kepentingan elit global, itu adalah Dharma Kun. Oke. Kalau Mas Anies? Ya, jadi kalau kami melihat mudah-mudahan semua akan menjadi anaknya Babe Sabeni pada waktunya. Babe Sabeni ya, bapaknya Bang Dul seperti itu. Jadi Termasuk pemilihnya Mas Anies gitu. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi begini, Mas, yang perlu diperhatikan publik bahwa kemunculan Mas Pram dan Bang Dul di Jakarta yang bertujuan atau ingin menjadi Jakarta lebih menyala gitu kan ke depan ini, tujuannya dan merepresentasikan apa, mewakili apa, ini akan mewakili semua golongan di Jakarta. Dia akan berdiri kepada semua golongan di Jakarta, semua penduduk Jakarta yang sangat majemuk, termasuk tokoh-tokohnya. Maka dari itu, saya melihat sejauh ini, Mas Pram dan Bang Dul adalah satu-satunya calon yang sudah mengunjungi dan bertemu gubernur-gubernur DKI sebelumnya. Aspirasi. Termasuk Mas Anies gitu, di CFD. Gitu. Walaupun Mas Aris ada yang mengatakan kan kalau ideologisnya pemilih Mas Anies ini lebih religius, nggak nyambung sama PDIP. Jadi agak susah, bukan ke kanan ke PDIP nih, misalnya ke saya pikir betul kata Bu Siti itu. Gini, PDI Perjuangan bersama Partai Hanura tentu saja mengusung Mas Pram dan Bang Dul ini tidak mengkotak-kotakan atau tidak membatasi pemimpin. Kalau membatasi pemimpin tentu saja mungkin Mas Pram dan Bang Rano sudah tidak akan bertemu dengan gubernur-gubernur sebelumnya. Ini gubernur seperti Mas Anies, kemudian ada Bang Foke, kemudian juga Bang Yos, ini semua dikunjungi dan diserap aspirasinya. Karena apa? Karena artinya kan akan melanjutkan kan begitu ibaratnya. Ya, artinya memang semua gubernur memiliki legasinya masing-masing. Prestasinya masing-masing. Masing-masing memiliki prestasi. Tetapi memang jangka waktu 5 tahun atau 10 tahun memimpin Jakarta itu memang tidak cukup. Tapi maka kalau dari misalnya itu mau merayu Anies Baswedan seharusnya jargonnya jangan Jakarta lebih menyala. Jakarta sudah menyala semakin menyala. Gitu. Menyala ini kan sudah terang kemarin tambah terang begitu. Nah, tapi seperti ini. Menyala itu bahaya loh. Kalau kebakaran juga menyala. Banyak kebakaran. Hati-hati ya. Hati-hati loh. Menyala dalam artian apa? Menyala agar Jakarta itu semakin maju. Kalau Jakarta semakin maju, insya Allah masyarakatnya semakin sejahtera. Yang masyarakat miskin kota semakin diperhatikan. Apa yang dilakukan oleh Mas Pram dan Bang Rano ini yaitu berkeliling dari Jakarta paling utara sampai selatan, dari barat sampai timur. Ini yang saya lihat kalau misalnya disampaikan Mas Anies ini memperjuangkan kaum miskin kota, Mas Anies ini juga memperhatikan tata ruang hijau, ini juga semua akan dilakukan oleh Mas Pram dan Bang Rano. Misalnya program, misalnya Jakarta ini butuh orang itu aman berjalan di mana-mana. Butuh orang ketika keluar ini merasa aman gitu. Nah, itu maka program CCTV di setiap RT RW menjadi menjadi prioritas. Kemudian orang Jakarta butuh ruang publik. Orang kalau hajatan katanya kemarin Bang Dul dengar di kampung di Rawa di utara itu dia bilang kita mau hajatan susah Bang, maka ini nanti dibikin balai rakyat di setiap kelurahan. Ini bisa untuk olahraga anak-anak. Ada balai rakyat tuh. Diperbanyak di kelurahan, di setiap kelurahan. Ini kan banyak yang tidak ada. Nah, ini akan dibangun dan diperkuat atau diperbagus. Ada. Anggarannya pasti ada. Kalau ada keberpihakan pasti ada gitu. Kemudian juga itu nggak semakin
bebannya jadi berat tuh anggaran. Oh tidak. Belum JIS tuh, katanya JIS nanti kan juga katanya. Jangan lupa, Jakarta ini adalah salah satu daerah dengan APBD terbesar. Jadi tinggal keberpihakan ya Bang. Jadi nanti kalau ada balai rakyat, ini kan orang bisa, pemuda ini bisa berekspresi seni di sana, berolahraga, jadi kesehatannya terjaga. Betul. Jadi urusan apa? Kesehatan jagonya di sini nih. Nah, jadi apa saya pikir? Jadi anak muda ini terarahkan, Bang. Terarahkan. Jadi ada tempat ekspresinya. Kemudian tim waktu habis. Tim oren gitu, tim oren dari Pak Ahok ini juga akan terus kita kuatkan. Jadi cukup percaya diri lah kalau dari PDI Perjuangan nanti suara Mas Anies akan ke situ karena kurang lebih programnya akan melanjutkan. Nah, itu dia. Ya. Mas Walid, yang udah jelas-jelas tegas nih, kata pengikutnya Anies Baswedan tidak akan memberikan suara ke RK Suswono. Tanggapan Anda dong. Kalau dibaca survei, saya kira tidak demikian ya, yang dirujuk ya. Masih ada sekitar 58 responden masih akan memungkinkan memilih Ridwan Kamil Suswono. Dan kalau kita lihat baca kembali survei tersebut, yang menarik adalah sekitar lebih dari 80% responden menyukai Ridwan Kamil, dan ini adalah sebuah capaian yang sangat tinggi sekali di situ, dan bahkan bisa dibandingkan dengan Mas Anies dan Pak Ahok, karena di survei itu kan dibandingkan dengan Mas Anies dan Pak Ahok. Meskipun memang kalau kita lihat secara elektabilitas, kita harus akui Pak Anies merupakan gubernur yang sukses, dan kami PKS sangat bangga mengusung Mas Anies 5 tahun kebersamaan, 5 tahun perjuangan bersama Mas Anies, dan PKS adalah yang paling terdepan dalam menyokong seluruh program dari Mas Anies 5 tahun yang lalu. Dan kalau kita lihat modal dari Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono ini sangat bagus. Dari jika dibandingkan dengan Pak Anies dan Pak Ahok, Pak Ridwan Kamil elektabilitasnya nomor 3. Itu modal yang sangat besar sekali. Dengan tingkat kesukaan juga sangat tinggi, sekitar 80%. Saya pikir ini adalah modal awal yang akan menjadi akselerasi untuk pemilihan di Jakarta ke depan. Kalau kita melihat Mas Anies ini kan salah satu sangat fokus sekali ya. Kita juga karena kita bersama dulu, jadi dulu awal-awal Anies Sandi ya, kalau kita mau cerita, Mas Anies dan Mas Sandi ini itu di survei selalu yang terbawah ya, dan kemudian di PKS itu, bahkan di DPP PKS itu seperti menjadi kantor pemenangannya Anies Sandi saat itu. Ada 25 sayap tim atau relawan yang selalu hadir di sana, dan kita berjuang bersama. Titik-titik perjuangan kami yang lakukan itu, kami paham betul bagaimana kita berjuang dari survei yang rendah kemudian bisa menjadi survei yang tinggi. Artinya memang kita bisa memahami bagaimana aspirasi, bagaimana perasaan aspirasi dari para pemilih di Jakarta. Dan bukan hanya dengan Pak Anies ya, tim Ridwan Kamil dan Pak Suswono, sekarang juga kita mendengar apa yang disampaikan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Kemarin kita juga bertemu dengan Pak Fauzi Bowo, kemudian Pak Sutioso, dan terus kemungkinan insya Allah kita juga akan bertemu dengan Pak Anies. Saya pikir begini, dalam pembangunan Jakarta ke depan, kita harus fokus kepada akselerasi pembangunan. Dan menariknya, pemilih di Jakarta ini sangat rasional, ya, sangat rasional. Jadi mereka akan melihat pertama rekam jejak, yang kedua adalah apa gagasan yang akan dibawa, yang ditawarkan kepada warga Jakarta. Sehingga inilah yang akan menjadi guidance, menjadi pedoman bagi warga Jakarta akan memilih pemimpinnya ke depan. Karena pemilih di Jakarta ini sangat rasional, kami paham betul bahwa adu gagasan, adu rekam jejak itu akan menjadi sangat penting. Tentu di sini, halo? Ya, poinnya sudah kita tangkap tadi, memang sosoknya dan juga program yang akan diusung lah yang akan menjadi pertimbangan oleh warga Jakarta yang basis pemilihnya nih kebanyakan realistis begitu ya, rasional begitu ya. Nanti dari Chief Ege seperti apa, tahan dulu ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Chief Ege, kita kembali saat lagi, tetap bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan Chief Ege. Kalau melihat ini suaranya dari Anies ini akan kemana? Tapi kan basis pemilih Anies kebanyakan juga beririsan dengan PKS. PKS PD, nanti dari pemilih PKS akan militan tetap memilih siapa yang diusung, ya ini RK Suswono. Banyak loh orang-orang PKS yang kecewa karena
karena PKS dianggap berkhianat dengan Pak Anies. Coba sih PKS saja berkhianat atau PDI Perjuangan juga berkhianat? Enggak, kalau PDI Perjuangan itu enggak berkhianat, tetapi cuman agak memalukan Pak Anies gitu. Gimana Pak? Silakan Chief. Itu tadi suaranya Siti Fadila, Profesor Siti Fadila Supari. Selamat pagi semuanya, Arif, Ratih, kemudian Prof. Siti, Aris, Usama, dan Holid. Ya, mau saya katakan pertama-tama, saya nggak tahu apakah mudah-mudahan survei ini independen ya, yang dikutip itu, dan yang, biasanya kalau survei independen ngasih tahu siapa yang bayar. Yang kedua, yang jauh lebih penting sebetulnya saya melihat pada hari ini nih ya, itu ada tren yang mengatakan Pilkada DKI Jakarta ini menyebalkan, dan karena itu anak Abah tusuk tiga-tiganya misalnya. Itu sesuatu gerakan yang sedang jalan pada hari ini, menyebalkan lalu tusuk tiga-tiganya. Saya tidak mempromosikan apapun, saya sedang menyampaikan fakta. Dan kalau itu dinilai pada hari ini, maka betul akan ada yang menang dengan suara yang relatif kecil ya, kalau pada hari ini, dan lebih karena itu adalah anak keluarga Sabeni, kurang lebih misalnya begitu. Tapi yang mau saya katakan bukan itu, yang mau saya katakan adalah ada keraguan. Di samping Darmakun tadi dengan Profesor Siti itu, kedua calon lain adalah titipan, baik langsung ataupun tidak langsung dari Pak Mul katanya. Kalau yang satu langsung, yang satu lagi melalui keterpaksaan. Nah, dalam konteks yang lebih penting, saya mau tantang sebetulnya ya, karena ini berebut suara pemilih Anies. Saya mau tantang, pagi ini menarik nih, supaya Aki Pagi TV One tuh selalu ada makna lebih. Saya mau tantang ketiga pasangan ini, itu berani nggak mendeklarasikan bahwa akan setia di Jakarta sampai 5 tahun. Jadi jangan sesudah itu ada satu yang diangkat jadi menteri, satu lagi jadi wakil menteri, sehingga kita akhirnya punya orang lain yang sudah disiapkan sebagai gubernur Jakarta. Anda tahu gitu ya, ada Jakarta, ada gubernur dan wakil gubernur. Sesudah itu nanti setelah mereka terpilih, yang satu ditarik jadi menteri, yang satu ditarik jadi wakil menteri. Nah, orang lain yang sudah disiapkan masuk sebagai gubernur DKI Jakarta. Berani nggak tiga-tiganya menjanjikan itu, sehingga akan terlihat bersamaan dengan tadi apa janji buat Jackmania yang jumlahnya saya teliti itu hampir 3 juta, dan ibu-ibu serta kelompok-kelompok lainnya tadi. Begitu. Oke, silakan Prof. Siti Fadila Supari. Ya, artinya janji tidak akan meninggalkan Jakarta nantinya kalau sudah terpilih. Enggak lah. Maksudnya? Enggak, maksudnya akan ninggalin Jakarta maksudnya gitu. Siapanya? Antara Pak Dharma atau Kun Wardana. Saya kira kan kita dari independen. Betul. Nah, jadi juga artinya nggak mungkin ditarik ke menteri, tawaran wakil menteri nggak mungkin. Nggak mungkin dong, ya nggak tahu, tapi kan nggak mungkin, mungkin kalau sudah jadi gubernur dan wakil gubernur dia nggak akan mau jadi menteri. Mungkin ada tawaran-tawaran nantinya kalau kata Bang Ege, tadi mungkin skenario yang Bang Ege baca begitu ya, prediksinya nanti setelah dipilih, kemudian ada yang diberikan jabatan sebagai menteri, wakil menteri, sehingga Jakarta kosong nanti. Pemilihannya sudah November, menterinya Oktober, Oktober setelah tanggal 20, Oktober. Lah, kemudian kalau sudah jadi, menurut saya, kalau Darmakun itu ideologinya memang ada di menjadi memimpin Jakarta. Jadi tidak kemana-mana. Enggak akan. Tidak kemana-mana. Tidak ada juga mungkin keterkaitan dengan pihak-pihak lain. Jadi benar-benar independen begitu ya. Benar-benar independen dan ingin menyelamatkan jiwa keluarga masyarakat Jakarta. Bener loh. Iya. Mas Aris, tadi dibilang ternyata ada titipan, duanya lagi nih titipan begitu ya. Nantinya akan ada janji-janji jabatan lain sehingga paslon Anda ini titipan. Jelas kalau misalnya disampaikan titipan itu tidak, pastinya tidak, karena semua partai memiliki independensinya masing-masing dalam menentukan sikapnya, termasuk PD Perjuangan dengan Ibu Megawati yang memilih Mas Pram dan Bang Dul sebagai cagup dan cawagup Jakarta. Kalau dikatakan bisa nggak berjanji ke depan agar tidak misalnya genit-genit untuk pilpres atau menteri seperti apa, saya rasa Mas Pram ini sebagai sosok yang dari awal tidak memiliki ambisi untuk maju di Pilgub Jakarta. Dia tidak mempromosikan, bahkan namanya di survei pun tidak pernah ada. Pak Prabowo jadi menteri? Ya saya pikir, saya melihat bahwa Mas Pram ini berkomitmen dengan DKI Jakarta. Iya, 10 tahun loh Pak. Ya justru itu beliau setia dengan jabatannya. Ketika memang
itu diberikan amanah, beliau tidak akan kemana-mana, saya pikir. Gitu ya. Yang pertama, Mas Pram itu pernah menjadi anggota DPR, kemudian menjadi Setkap, dan beliau adalah seorang doktor ilmu komunikasi. Saya pikir memiliki komunikasi politik yang baik dengan semua pihak. Jadi beliau sebenarnya tidak memiliki ambisi yang besar selain untuk berbuat kepada bangsanya. Tapi sekarang ambisi untuk Jakarta ya? Secara filsafat ya, kepemimpinan itu adalah ketika orang yang ketika tidak menunjukkan ambisinya untuk memimpin, tetapi untuk kebaikan masyarakat. Apalagi Bang Dul, kita paham. Sejak kita SD, sejak saya baru lahir, saya udah nonton. Bang Dul itu anak Betawi asli. Gitu. Nah ini saya nggak perlu lanjutin, nanti nyanyi begitu kan. Kerjaannya sembahyang mengaji seperti itu kan. Tetapi anak Betawi asli kan tapi sebelumnya juga pernah di daerah lain. Betul. Tetapi kan juga nanti di jabatan lain kan juga. Sebenarnya yang saya tekankan di sini adalah seperti apa? Kombinasi Bang Dul dan kombinasi Mas Pram ini adalah kombinasi yang sangat komplit, mewakili apa yang diinginkan masyarakat Jakarta. Maka saat ini kalau kita lihat ketika Mas Pram bergerak ke daerah-daerah, ke kelurahan-kelurahan gitu, kecamatan-kecamatan, ini luar biasa animo publik. Bahkan mungkin saya juga mendengar katanya yang disampaikan Mas Pram ada ketua parpol lain yang bersama dengan Mas Pram. Jangan-jangan kita lihat, wah Mas Pram sama Bang Dul nih kalau dari awal diumumin mendingan gua sama dia aja kan, dia seperti itu mungkin karena ada gairah atau aura yang ditangkap gitu loh. Masyarakat menginginkan beliau seperti itu. Mas Holid, kalau Anda komitmen RK Suswono sampai dengan 5 tahun, Gubernur RK, Wakil Gubernur Suswono. Nah, saya mengutip kata-kata Mas Anies ya. Cara terbaik untuk melihat perilaku seorang pemimpin adalah lihat masa lalunya. Jadi ketika kita melihat rekam jejak dari Kang Emil, beliau tuntas 5 tahun di wali kota dan tuntas 5 tahun di Jawa Barat. Dan Pak Suswono, beliau tuntas sebagai anggota DPR RI dan tuntas sebagai menteri di era Pak SBY. Jadi rekam jejak Kang Emil sebagai kepala daerah dari wali kota, kemudian Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, itu menunjukkan bahwa beliau orang yang profesional, orang yang memiliki integritas, kapasitas, dan menuntaskan amanahnya hingga selesai. Begitu juga dengan Pak Suswono. Pak Suswono sebagai seorang yang profesional, kompeten, dan menuntaskan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya menjadi seorang menteri. Saya kira dengan melihat rekam jejak itu, kita tentu berharap besar bagaimana pasangan ini untuk bisa menuntaskan, mengakselerasi pembangunan di Jakarta. Jadi tidak perlu khawatir Bang Effendi Nazan. Insya Allah apa yang kita inginkan tentang RK Suswono akan bisa terwujud. Tapi RK sendiri kan memang ditugaskan untuk ke Jakarta. Sebenarnya kalau boleh memilih kan pasti di Jawa Barat gitu. Dengan tugas ini akhirnya RK tetap menjalani tugas di Jakarta. Nah kalau ada tugas baru nantinya, ya masa enggak? Ya karena petugas partai ya. Tuh, bagaimana Bang Holid? Karena petugas partai mau nggak bisa menolak kalau ada permintaan selanjutnya atau tugas selanjutnya. Kami bukan orang yang anti partai. Partai politik itu memiliki kedaulatan dan dia mendapatkan mandat juga dari rakyat. Jadi kadangkala kita seringkali mendiskreditkan atau memojokkan partai. Partai itu memiliki aspirasi rakyat. Tentu partai memiliki aspirasi dan kandidat juga menyerap bukan hanya aspirasi dari partai, tapi juga aspirasi dari warga. Karena kedua-duanya juga penting, ya. Karena konstitusi kita tetap menjadikan partai politik sebagai pilar demokrasi. Jika memang dalam konstitusi partai politik bukan pilar demokrasi, baru kita bicara seperti itu. Jadi kita juga harus melihat secara proporsional dan seimbang. Apa yang kemudian terkait ke depan, tentu Kang Emil ini kenapa dipercaya sama partai-partai? Karena Kang Emil dan Pak Suswono berangkat dari rekam jejak yang baik, profesionalisme dan kompetensi. Apa yang sudah dikerjakan ketika menjadi wali kota di Bandung, beliau adalah memiliki background sebagai urban planner, memiliki background sebagai perencana tata kota yang diakui oleh dunia, mendapatkan Dr. honoris causa dari kampus-kampus di luar negeri, dan juga memiliki track record sebagai seorang arsitek. Jadi kapasitas dan profesionalisme lah yang kemudian mendapatkan trust, bukan hanya dari warga, tapi juga dari partai-partai politik. Kami sangat bersyukur dan merasa terhormat untuk bisa mengusung dua kandidat yang memiliki rekam jejak dan profesionalisme dalam pekerjaannya, dalam tugasnya sebagai seorang kepala daerah dan mantan menteri. Itulah yang kita ingin tunjukkan.
Ketika Pak Prabowo ternyata mendengar pernyataan Anda ini, oh ternyata RK sama Suwono dibutuhkannya buat nasional, bukan untuk lokal gitu loh ternyata. Tapi kita akan ulas lagi ya, usai jeda para orang berikut, kami akan kembali. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mas Usamah, kalau kita mendengar tadi pernyataan beberapa tim dari paslon ya, kayaknya mungkin yang agak menyisa melekat kayaknya pernyataan Khalid ya, yang masih terus membawa-bawa nama Anies Baswedan. Ini nostalgia yang nggak akan mudah terlupakan gitu. Silakan Mas Usamah, komentar Anda Mas Usamah. Iya, Mas Khalid memang sudah cocok jadi juru bicaranya Anies Baswedan memang dari juru bicara PKS ya Mas Khalid. Dan juga menarik dari Mas Khalid bilang juga tadi bahwa partai memang penyerap aspirasi rakyat. Makanya kita juga berharap ke depan partai bisa mendengar aspirasi dari rakyat, calonnya siapa yang diinginkan, mungkin itu yang bisa disalurkan oleh partai untuk bisa didukung, gitu Mas. Mudah-mudahan ke depan bisa seperti itu dan bisa lebih baik lagi. Tapi yang jelas bagi kami juga memang dari publik, dari pendukung banyak sekali kekecewaan terhadap hasil pemilihan kemarin yang untuk pencalonan. Jadi memang masih banyak emosi untuk bisa memilih ketiga calon atau tidak untuk memilih dan lain-lain. Kami memang masih menyerap aspirasi banyak-banyaknya. Kita juga mengajak diskusi dengan beberapa pihak, termasuk dengan warga miskin kota, dengan teman-teman pendukung dari Persija, di Jackmania dan lain-lain, untuk membicarakan kemana arahnya. Karena memang harusnya juga teman-teman ini memang nantinya akan terus bisa berpengaruh untuk Jakarta ke depan. Tapi sampai hari ini memang belum, dan kita juga masih belum melihat karena memang proses kampanyenya belum dimulai, jadi visi misinya juga belum keluar. Walaupun kemarin Mas Anies sudah sempat membuat visi misi tuh, walaupun akhirnya tidak bisa sampaikan, tapi setidaknya nanti ke depan visi misi itu bisa dititipkan ke salah satu calon. Tapi kita masih belum tahu seperti apa, atau mungkin tidak sama sekali. Pada masing-masing paslon. Gimana, sorry, Mas? Sorry. Buat kebaikan Jakarta, masa depan Jakarta, visi misinya boleh dong dibagi oleh kepada masing-masing paslon ini. Oh iya, boleh, sangat boleh. Nanti kita suatu hari akan kita sampaikan untuk semuanya, untuk bisa mungkin menjadi patron untuk dalam penentuan visi misi ke depan dan apa yang harus dilakukan ke depan, karena terbukti apa yang sudah Mas Anies lakukan itu banyak diminati oleh rakyat, banyak manfaatnya untuk rakyat dan bisa membawa Jakarta lebih maju lagi. Dan sekali lagi, bukan hanya visi misinya, tapi sosok orangnya, eksekutornya ini yang memang kita juga menjadi pertimbangan, apakah dia punya pengalaman, apakah dia berpengalaman tapi tidak berprestasi gitu. Kan masih banyak hal-hal yang bisa dilihat di situ. Baik. Oke Mas Usamah, saya mau ke Bang Ege. Bang Ege tadi kan sudah dijawab terkait janji untuk tidak meninggalkan Jakarta. Tapi kalau dari Bang Ege sendiri, sebenarnya pertimbangan dari pemilih Anies ini akan kemana sih? Yang pertama tadi dikatakan lebih banyak nih ke Dharma Kun begitu, tidak ada ikatan dengan partai manapun, independen dan lain sebagainya. Ikatan KTP aja tapi mungkin. Kalau dari PKS sendiri katanya pemilih Anies sudah kecewa ditinggalkan PKS, PDIP sudah memberikan harapan palsu kepada Anies sehingga pemilihnya juga mungkin tidak ke sana gitu. Kalau dari Bang Ege apa pertimbangannya mungkin untuk para pemilih Anies ini? Ya, terima kasih. Jadi ini tanggal 9 bulan 9 ya, kita dengarkan dari semua paslon mengenai grand design yang diduga ya, karena itu perlu disampaikan untuk diklarifikasi bahwa pemilu kada ini kan di Jakarta, Pilkada Jakarta hanya membuka jalan buat orang lain di luar dua tokoh ini. Terima kasih, ada klarifikasi tadi. Ya, itu yang perlu terus kita kejar. Nah, menjawab langsung pertanyaan Arif dan Rati, saya mau mengatakan bahwa lagi-lagi suara Anies Baswedan ini kan besar, 57,9% ya. Jakarta Selatan itu ada 62%, tempat saya Jakarta Timur nih. Kalau saya KTP-nya Jakarta, Bang Arif gitu ya, itu 61% gitu. Jadi ini suara-suara yang besar, kami yang menentukan nanti gitu. Nah, dalam hal-hal seperti ini, saya mau menyatakan pilkada itu tidak hanya urusan rasional, tidak hanya urusan rasionalitas, Bang Khalid ya. Jadi misalnya dalam konteks Jackmania yang kita sebut, bagi saya angkanya sekitar 3 juta ya. Itu sepak bola tidak hanya urusan rasional, urusan perasaan, post-truthnya itu tinggi sekali gitu. Jadi kalau hari ini pilkadanya dilakukan, ada orang lain yang bisa memetik keuntungan dari itu gitu ya.
sebelum nantinya dibuka kesempatan kan untuk kampanye, bertemu. 3 juta bukan angka yang kecil untuk bertemu, menjelaskan seperti apa ya, dari kalau tadi Bang Khalid juga menjelaskan tentang track record, kan nanti track record itu dibuka juga, pernah mengatakan apa, tentang apa, dan itu perlu diklarifikasi. Misalnya itu kan dulu menjadi sebaik-baiknya pimpinan Jawa Barat yang kebetulan ada bobotohnya gitu. Tapi pada sisi lain, di hari-hari ini kita belum dapat apa-apa sebetulnya. Kalau dari timnya Aris ini ya, yang kita sering dapatkan cuma kebetulan berpapasan lagi Car Free Day misalnya dengan Anies Baswedan. Sudah 2 kali loh kebetulannya gitu ya. Jadi, tapi kan belum, kalau cuma datang ke para gubernur sebelumnya, ya terima kasih, menyambung silaturahmi komunikasi politik. Tapi kan kita belum dengar nih, ya, bagaimana mengobati semua perasaan luka tadi di luar persoalan-persoalan yang nasional. Gitu Arif dan Ratih. Oke, artinya sepertinya masih menyisakan apa? Semacam kayak luka begitu ya? Luka batin begitu ya? Bang Ege? Ya, jadi sekali lagi, pilkada bukan hanya persoalan rasionalitas. Tetap ada perasaan-perasaan. Nah, pilkada Jakarta ini kan menarik sekali. Ada kota kosong, nggak jadi. Ada calon yang suara KTP-nya berlebih, nggak jadi gitu ya. Oh, jadi, tapi kemudian jadinya bertiga gitu, detik-detik terakhir. Nah, sekali lagi, ini tentu menarik untuk mengutak-atik perasaan warga Jakarta pada hari ini. Kan kita masih punya waktu sampai 27 November. Itu nanti yang perlu dijelaskan oleh ketiga pasangan. Memang keluarga Sabeni agak unggul sedikit, tapi kan harus dijelaskan juga apa arti itu bagi warga Jakarta. Gitu, Arif dan Ratih. Oke. Baik. Mas Usama, ini terakhir buat Anda nih Mas Usama. Kalau misalnya pertanyaan atau di detik, di menit 8.17 ini, Anies Baswedan itu sebetulnya cenderung lebih ke paslon yang mana sih begitu? Bertemu di CFD beberapa kali. 2 kali. Iya kan? Terus juga kalau dilihat dari visi misi yang cukup banyak, katanya sampai sekitar 70 ya, itu Ridwan Kamil begitu. Dharma Pengrekun tidak ada ikatan hutang kepada siapapun, independen. Ini kayaknya sepertinya bisa masuk juga nih. Singkat, Bang Usama. Yang pertama, ketemu di CFD itu betul-betul tidak sengaja, Mas. Tanpa kesengajaan. Jadi memang Pak Anies juga memang sering ke CFD dan kebetulan ada di sana. Jadi sama sekali tidak sengaja. Yang kedua, memang sampai hari ini masih belum melihat ada kesesuaian antara 3 paslon ini. Tapi memang kita perlu komunikasi lagi ke depan. Jadi belum bisa dibicara soal siapa yang lebih sesuai dengan kriterianya Mas Anies. Jadi memang karena yang ada saat ini pilihannya, andai kan kalau PDI kemarin pilih Pak Ahok mungkin berbeda urusannya gitu. Orang yang sudah berpengalaman, sudah mengeksekusi gitu ya, mungkin akan berbeda kondisinya. Tapi ternyata kan tidak ya. Dan ini jadi memang pertanyaan besar. Jadi kita lihat memang sampai hari ini belum ada, Mas. Kita masih perlu pendalaman lagi ke depan. Oke. Ini karena ada Profesor Siti Padang, saya jadi throwback sedikit nih ke belakang. Kenapa tuh? Pandemi COVID-19. Itu urusan Jawa Barat sama DKI Jakarta itu akur banget dulu ketika menangani pandemi antara Gubernur Jawa Barat dengan Gubernur DKI Jakarta. Luar biasa itu. Komunikasinya luar biasa sekali. Iya. Terus apa betul, pertanyaannya? memang tidak ada permasalahan. Tidak ada permasalahan waktu komunikasi dengan Pemprov dari Jawa Barat pada saat itu. Apalagi juga Mas Anies dengan Pak RK juga pada saat sama-sama menjabat sering berkomunikasi intens. Memang Jakarta bisa dibilang menjadi provinsi yang terbaik dalam pengelolaan dan manage dengan pada saat COVID-19 kemarin. Dan kita lihat juga bahwa ada pandangan yang Mas Anies bawa dan dibawa ke pemerintah pusat, walaupun ada sedikit penolakan pada saat itu dari pemerintah pusat, tapi akhirnya terbukti mana yang memang sesuai dengan sikap yang harus diambil dengan juga kebutuhan dari krisis pada saat itu. Jangan panjang-panjang ngomong COVID, Mas. Nanti panjang lagi. Oke, saya mau ke Mas Aris. Mas Aris tadi Bang Egy mengatakan bahwa masih ada sisa-sisa perasaan yang mungkin menjadi pertimbangan juga untuk pemilih Jakarta ini. Ya, betul. Kami dalam posisi tidak ingin mengklaim atau memaksakan misalnya pendukung Mas Anies untuk memilih siapa. Apapun pilihannya kami hargai. Ketika pendukung Mas Anies atau teman-teman yang sebelumnya memilih Mas Anies melihat
dari Mas Pram dan Bang Dul ini lebih sesuai dengan visi misi Mas Anies ke depannya dalam pembangunan Jakarta, kami tentu menampung itu. Tetapi ketika pendukung Mas Anies itu juga ingin memilih calon lain yang dirasa lebih pas, kami menghargai itu. Bahkan ketika ingin mencoblos semuanya pun kami menghargai, apapun itu pilihan masyarakat. Tetapi kami meyakini bahwa kami berbuat semaksimal mungkin untuk masyarakat Jakarta tanpa mengkotak-kotakan atau tanpa memihak satupun tokoh tertentu gitu. Mendukung Pak Ahok tentu saja kami juga menghargai dan kami mendengarkan aspirasi mereka. Untuk Mas Anies, ada 2 orang mantan tim pemenangan Mas Anies di Pilpres 2019 yang kini menjadi tim di tim Mas Pram dan Bang Dul. Apakah itu maksudnya, apakah itu simbolnya apa? Jelas nanti mungkin pemikiran-pemikiran di pemenangan Mas Anies di 2024 lalu mungkin bisa dielaborasi dalam visi misi kami ke depannya. Jadi kami jelas menghargai apapun itu pilihan pendukung Mas Anies. Kami tidak ingin mengklaim, kami tidak ingin merasa bahwa pendukung Mas Anies pasti ke kami, tidak juga. Kami menghargai apapun itu. Ketika itu lebih merasa punya kesamaan dengan kami, ya kami dengan terbuka dan berkomitmen untuk itu. Optimis juga, Bu? Bisa meraih juga suara dukungan. Kalau kami sih sangat mengharapkan. Kalau secara akal sehat. Sih mestinya bersama-sama kami di paslon independen. Meskipun Bu, kalau urusan COVID pasti berdebat antara Anies dan Ibu, Bu, pasti Bu. Independen ya. Nah, tapi masa sih di Pak Pramono kan PDIP sudah menyakiti, mempermalukan, bukan menyakiti. Memberikan harapan. Sudah siap-siap pakai baju merah Pak Anies. Itu bisa dikonfirmasi ke Pak Anies. Iya. Saya tahu persis kok artinya Pak Anies. Punya ikatan batin nampaknya. Kemudian kalau ke Pak RK. Pak RK itu, waduh, itu PKS itu kalau dari mereka itu mengatakan PKS itu berkhianat pada Pak Anies. Nah, jadi mendingan orang-orang PKS yang malah keluar. Pemilihan Mas Anies ke mari bergabung dengan independen. Kalau golput, aduh, yang pasti yang menang yang itu tuh, yang paling besar. Ini bahaya nih. Baik, ini sebelum kemana-mana kita sudahi saja begitu ya perbincangan pagi hari ini ya. Waktunya juga sudah habis. Kalau golput yang menang pasti yang menyakiti Pak Anies, yang berkhianat pada Pak Anies yang menang. Kalau golput yang berkhianat pada Pak Anies yang menang. Profesor Siti Fadila Subati, terima kasih. Fadila, Mas Anies, terima kasih. Mas Wali, terima kasih. Mas Usama, terima kasih. Bang Ege, terima kasih. Sehat selalu, assalamualaikum.